sahabat LCD Ministry dimanapun saudara berada, berjumpa lagi dengan saya dalam renungan dan pengajaran LCD Ministry. Bagaimana kabar saudara di pagi hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebelum kita melakukan segala kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dulu dan kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur karena betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan dan mengalami pertolongan Tuhan di sepanjang malam yang sudah berlalu sampai pagi hari ini. Kami boleh bangun menikmati hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan kegiatan aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu membawa hidup kami untuk kami mendengarkan suaramu yang akan menuntun kami agar setiap hari kehidupan kami senantiasa berkenan kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan sahabat LCD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini ayat firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 yang berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Tema firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul miliki integritas sebagai anak Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sahabat LCD Ministry, secara definisi kata integritas dari akar kata integ, yang mana artinya menyeluruh, lengkap, atau segalanya. Ini adalah bentuk ketaatan secara keagamaan terhadap kode moral, nilai, dan kelakuan. Kalau kita peragakan, maka integritas ini melebihi karakter seseorang, yaitu aksi yang dapat dipercaya dan komitmen yang bertanggung jawab, responsible commitment. Kalau boleh ditentukan, maka integritas adalah standar terhadap anti suap, menolak melakukan kesalahan terhadap kebenaran, dan bertanggung jawab atau memegang janji. Saudara yang diberkati, orang yang berintegritas sering digambarkan sebagai orang-orang yang perbuatannya sesuai dengan perkataan dan tindakannya konsisten dengan menjunjung sebuah nilai-nilai luhur, dan ia mampu mengemban tugas tanggung jawab, mengamalkan kebenaran tanpa syarat, dan berbagai nilai moral lainnya. Ada yang menyebutkan integritas sebagai keterpaduan antara kesempurnaan dan ketulusan. Dalam sebuah kamus, integritas didefinisikan sebagai the quality of being honest and having strong moral, yang artinya punya kualitas untuk hidup jujur, memiliki prinsip moralitas dengan standar tinggi, dan begitu banyak nilai yang terkandung dari sebuah pribadi yang berintegritas yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diadopsi dari prinsip dunia dengan memandang kebahagiaan saat ini, sehingga sangat sulit untuk mencari orang-orang yang masih memiliki integritas di tengah kehidupan global yang semakin jauh dari akhlak dan budi pekerti. Alasan harus memenuhi kebutuhan atau beban hidup yang semakin meningkat, mereka takut kehilangan kesempatan dan sebagainya, akan mudah menggeser prinsip-prinsip moral untuk menyerah pada sikap-sikap yang opportunis, cari aman dan keuntungan sendiri, berpusat pada pribadi atau berpusat pada diri sendiri. Bahkan mereka tega mengorbankan orang lain untuk hal tersebut. Kadang mereka berbohong, dan kebohongan bagi mereka itu menjadi sesuatu yang wajar. Berbohong itu adalah soal-soal yang menurut mereka biasa saja bagi orang-orang dunia. Banyak orang bermimpi untuk menikmati dunia yang lebih baik, lebih damai, dan lebih bersahabat. Tapi lucunya, mereka tidak menyadari bahwa tanpa membangun pribadi-pribadi yang berintegritas itu sangat sulit diwujudkan atau malah akan berakhir dengan kesia-siaan. Itulah sebabnya seringkali kita menemukan ada begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang integritasnya hanya sebagai polesan atau tempelan.
Mengapa dikatakan demikian? Sebab kenyataannya kebanyakan orang percaya itu kelihatannya sebagai orang percaya hanya pada hari Minggu, hanya pada hari-hari tertentu, hanya di gereja saja, seputaran gereja. Sedangkan kalau mereka berada di tempat lain atau di lokasi yang lain, sangat sulit kita membedakan antara orang percaya, antara anak-anak Tuhan maupun orang-orang dunia. Lalu bagaimana ciri orang-orang yang memiliki integritas? Secara garis besar ada 3 poin orang yang memiliki integritas. Yang pertama, orang itu pasti setia. Yang kedua, orang itu pasti orang yang benar. Dan yang ketiga, orang itu pasti orang yang jujur. Dan seperti apakah orang-orang yang setia, orang-orang yang benar, dan orang-orang jujur itu? Yaitu orang-orang yang memiliki integritas di dalam Tuhan. Yang pertama, hidup tanpa celah. Yang kedua, melakukan yang baik. Yang ketiga, jujur dan yang berkata benar. Yang ketiga, tidak menjadi penfitnah. Yang keempat, tidak berbuat jahat. Kelima, tidak menjelekan orang lain. Keenam, tidak ikut-ikutan berbuat seperti orang-orang lain yang hidupnya tidak berkenan bagi Allah, melainkan mereka menghormati orang-orang di sekitarnya. Yang ketujuh, orang yang menepati janji sekalipun harus merugi karena menepati janji tersebut. Dan yang kedelapan, orang yang tidak mengharapkan bunga kalau ada orang yang susah sedang meminjam kepadanya. Yang kesembilan, orang yang tidak menerima suap. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekedar mengetahui saja tidak cukup. Hanya mengatakan saja bahwa kita memiliki integritas itu tidak cukup. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus menyelaraskan dengan perbuatan nyata dalam hidup kita. Jika kita merenungkan poin-poin di atas, sesungguhnya membangun sebuah karakter yang berintegritas itu adalah hal yang tidak mudah. Apalagi dalam aplikasinya di kehidupan sehari-hari itu akan sangat sulit. Kadang integritas kita harus dicobai, harus dipuji dengan penderitaan yang harus kita alami. Kehidupan yang benar tidak membuat kita bebas dari penderitaan. Justru penderitaanlah yang akan menguji kemurnian integritas kita di dalam Tuhan. Mungkin kita dapat taat jika kita didukung oleh orang-orang di sekitar kita, oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang tulus. Namun bagaimana jika kita tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang kita harapkan? Bagaimana jika orang yang kita harapkan menghibur kita atau memuatkan kita justru menjadi orang pertama yang menasehati kita, menyangkali integritas yang kita miliki? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap memiliki integritas meskipun kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan menderita, atau meskipun kita sedang mengalami masalah dan pergumulan, atau meskipun kita tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat kita. Kita bisa belajar dari 2 orang tokoh Alkitab, yaitu Yusuf dan Ayub, tentang bagaimana memiliki integritas sebagai anak-anak Allah. Mereka menjaga kelakuan mereka tetap bersih meskipun mereka dihadapkan dengan tantangan dan pilihan hidup yang tidak mudah. Lalu apa sih rahasia Yusuf dan Ayub sehingga mereka dapat memiliki hidup berintegritas? Apa sumber kekuatan mereka? Dan mengapa mereka dapat mempertahankan integritas mereka di tengah-tengah tantangan hidup yang sungguh tidak mudah? Rahasianya terdapat di dalam ayat bacaan kita tadi, yaitu Mazmur 119 ayat yang ke-9 yang berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, firman Allah adalah penuntun dalam kebenaran. Hati nurani dapat menunjukkan kesalahan, tetapi ingat, hati nurani tidak dapat menunjukkan jalan yang benar. Hanya firman Allah yang sanggup menyucikan kehidupan kita. Hanya firman Allah yang dapat menunjukkan dosa, membuat kita mencari kesucian. Firman Allah membuat Yusuf mengerti bahwa
ia tidak boleh melakukan dosa di hadapan Allah. Dan hikmat dari firman Tuhan itulah yang membuat Ayub tetap berdiri teguh, tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sebaliknya, dia tetap berdiam diri dalam integritasnya karena dia hidup benar di hadapan Allah. Saudara, tentu saudara juga masih ingat kisah pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun. Berulang kali Yesus menyebutkan ayat-ayat firman Tuhan untuk melawan godaan iblis. Maka ketika kita ingin memiliki integritas sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kita, penuntun kita, dan kita bisa menolak serangan-serangan yang dilancarkan oleh tipu daya iblis melalui dunia ini. Firman Tuhanlah yang membuat Yusuf, Ayub, dan Tuhan Yesus tetap memiliki kehidupan yang memiliki integritas. Kehidupan yang berintegritas tidak terlepas dari firman Tuhan. Dan jika saudara mencari seseorang yang memiliki integritas, carilah orang yang memiliki relasi dengan firman Tuhan. Carilah orang yang memiliki waktu untuk bergumul dengan firman Tuhan. Bahkan jika saudara mencari pasangan hidup yang memiliki integritas, carilah seseorang yang mencintai firman Tuhan. Atau jika saudara ingin memiliki hidup yang berintegritas, milikilah firman Tuhan. Kita tidak dapat bertahan melewati ujian-ujian yang terjadi di depan kita. Dari hari ke hari kita mengalami banyak ujian ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Bahkan ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita tidak mendapat dukungan bahkan dari orang terdekat sekalipun, ingat firman Tuhan akan memampukan saya dan saudara agar kita tetap memiliki integritas sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan agar supaya kita boleh memiliki sebuah sikap yang berbeda dengan orang-orang dunia ini. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, Allah akan memberikan kita kemampuan di dalam Yesus Kristus sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang memiliki integritas. Dan dengar baik bahwa orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang hidupnya selalu mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang menjadi patokan hidupnya, standar hidupnya, sehingga dia bisa menjaga dirinya dan memiliki integritas, menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. So, hari ini ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari miliki integritas, miliki kelakuan yang bersih, pertahankan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Meskipun dunia mungkin menolak, ingat bahwa hanya orang-orang yang memiliki integritas yang akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Yesus. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak-Mu, kami harus memiliki integritas sehingga kami boleh berbeda dengan orang-orang dunia ini. Ampuni kami ketika kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kadang-kadang kami masih mengikuti tawaran dunia yang menyilaukan mata kami. Tetapi hari ini kami boleh menyadari bahwa kami harus menjaga kelakuan kami. Kami harus memiliki integritas di dalam Engkau agar kami boleh menjadi berbeda dengan dunia ini, dan agar kami boleh mengalami berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami agar kami boleh berjalan dalam terang firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Tuntunlah kami sepanjang hari ini, lindungi kami sepanjang hari ini, dan berkati kami dalam segala kegiatan aktivitas sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, mari miliki integritas sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap prokes.
Kiranya Tuhan memampukan kita menjalani hari-hari kita selamat berkarya, jadi berkat. Tuhan Yesus menyertai, melindungi, dan memberkati kita semua. Selamat pagi, Shalom.